Salam damai dan bahagia. Kali ini kita akan membahas soal sholat yang dilakukan dengan cepat dan dampaknya pada yang menjalaninya. Apakah mungkin seseorang sholat 5 waktu tapi hidupnya tetap gelisah, cepat marah, dan kosong makna? Apakah salah satu sebabnya adalah semakin cepat gerakan sholat, justru semakin jauh dari Tuhan dan dari diri sendiri? Banyak orang menjalankan sholat hanya sebagai kewajiban, bukan kesadaran. Bahkan kecepatan sholat sering dianggap sebagai efisiensi, apalagi saat tarawih 21 rakaat dilaksanakan dengan super kilat. Padahal semakin cepat sholat dilakukan, semakin sedikit otak diberi kesempatan untuk terlibat secara penuh. Saat sholat dilakukan perlahan dan penuh kesadaran, gelombang otak berubah dari beta yang biasanya ketika orang sedang sibuk atau sedang stres ke gelombang alfa atau theta, di mana pada gelombang otak alfa dan theta jiwa mencapai ketenangan. Pada waktu sujud dalam sholat, maka sujud memperlancar aliran darah ke otak dan akan menurunkan stres serta meningkatkan koneksi emosional. Dalam sholat kita berdoa dalam bahasa Arab. Mayoritas umat Islam tak tahu arti dari doa-doa yang mereka baca. Ketika makna tak dipahami, doa berubah menjadi mantra kosong. Otak tak bisa mengaitkan bacaan dengan pengalaman hidup. Maka sholat tak menjadi jembatan transendensi antara sang pencipta dengan manusia pelaku sholat. Yang ada hanya gerakan simbolik. Manfaatnya pada kesadaran jadi kecil, apalagi kalau pikiran tidak fokus, akibat tidak tahu arti yang dibaca. Karena bacaan sholat yang dihayati akan melibatkan korteks prefrontal sebagai bagian dari otak yang dipakai ketika berlogika dan melakukan pertimbangan moral, dan bagian limbik sebagai pusat emosi. Sehingga akan terjadi perubahan mindset atau cara berpikir jika ada proses di korteks prefrontal dan limbik di otak. Jika dilakukan cepat dan otomatis, maka hanya bangsal ganglia di otak yang aktif. Itu seperti menyetir mobil hafalan, tanpa sadar melewati apa saja pemandangan di sekelilingnya. Sholat yang cepat dan terburu-buru itu mengabaikan sikap tumakninah yang dipersyaratkan dalam sholat. Padahal itu bagian dari proses penciptaan keheningan psikis. Akibatnya, tidak ada ruang untuk refleksi, introspeksi, apalagi koneksi spiritual. Sholat seharusnya menjadi momen self-regulation dan pengaturan diri sendiri dalam sikap dan perilaku. Dan stress release atau melepas ketegangan dan stres. Tapi yang terjadi, yang ada sering hanya memenuhi checklist kewajiban tanpa efek emosional. Seperti orang yang hafal lagu tapi tak pernah merenungi liriknya. Sholat yang jadi rutinitas membentuk kehilangan sensitivitas spiritual. Bahkan muncul ilusi, saya sudah rajin sholat, berarti saya sudah baik. Padahal kualitas spiritual seseorang tidak hanya diukur dari kuantitas gerakan, pada jumlah rakaat yang dilakukan, tapi pada kedalaman kesadaran. Jika kita bandingkan dengan prinsip meditasi yang saya rumuskan bernama R, C, dan I, relaxation, concentration, dan imagination, maka sholat idealnya adalah menghadirkan tubuh yang rileks atau relaxation, relaksasi, bisa masuk dalam istilah tumakninah pada doa dan kehadiran ilahi, atau konsentrasi atau concentration. Kemudian membuka ruang visualisasi spiritual atau imajinasi, imagination, tentang syukur, akhirat, atau hubungan dengan Tuhan. Tanpa ini semua, sholat hanyalah latihan fisik saja, tapi tidak menyentuh inti diri, tidak mempengaruhi neurokimiawi dari otak, akhirnya juga kurang menyentuh jiwa. Apalagi kalau kita mau meningkat dari menjalani kewajiban syariat, lalu ingin mencapai hakikat agama seperti yang dijalani oleh para sufi. Bagi para sufi, sholat adalah mi'raj atau jalan naik
melalui jalan spiritual menuju hadirat Tuhan. Jadi melakukan rukuk dan sujud dalam sholat bukan sekadar simbol, tapi merupakan proses penghancuran ego atau nafs. Untuk mencapai itu, semua perlu memperlambat sholat karena kita sedang bercakap-cakap dengan kekasih. Sholat jadi ruang keheningan, bukan sekedar acara wajib yang cepat selesai. Jadi, bagaimana solusinya untuk menghidupkan kembali sholat sebagai latihan jiwa itu? Pertama, perlambat gerakan sholat agar efektif berpengaruh pada jiwa dan raga. Yang kedua, pahami makna setiap bacaan. Usahakan tahu arti doa-doa sholat. Kemudian, niatkan kehadiran untuk berkomunikasi dengan Tuhan, bukan sekedar kewajiban. Sholat bukan tentang banyaknya rakaat, tapi banyaknya hati yang hadir. Latihlah sholat seperti pada waktu kita bermeditasi. Relaksasi napas, keheningan batin, dan niat yang terarah. Semakin cepat gerakan, semakin hilang makna doa. Semakin otomatis otak bekerja, semakin kecil kemungkinan sholat mengubah perilaku. Jangan sampai kita termasuk yang menjalani sholat, tapi malah celaka, seperti tersebut dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya. Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Bukan lalai tidak sholat, tapi lalai saat sholat. Kembalilah ke sholat yang menghidupkan jiwa. Jika engkau ingin bahagia, tenang dan damai, jangan cari sholat yang cepat. Carilah sholat yang membuatmu hadir sepenuh jiwa. Jadikan sholat sebagai tempat kembali ke Tuhan, bukan tempat lari dari rutinitas. Sholat bukan sekedar kewajiban, tapi pertemuan cita. Maka jangan terburu-buru ketika sedang bersama Sang Maha Kekasih.